Tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan saya Yohanes Toleu SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Satap Negeri Sunbaki, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif sebagai berikut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ada beberapa posisi kontrol guru adalah yang pertama, penghukum, yang kedua, pemantau, yang ketiga, pembuat rasa bersalah, yang keempat, teman, dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri sendiri. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kegiatan diseminasi budaya positif tingkat SMP Satap Negeri Sunbaki segera kita mulai. Kegiatan ini dilakukan oleh para guru penggerak Angkatan 9. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Satap Negeri Sunbaki, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Satap Negeri Sunbaki, dan yang saya cintai guru hebat SMP Satap Negeri Sunbaki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkatnya kita dapat melakukan kegiatan ini dengan lancar. Sebelum kita memulai, kita awali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Ibu Han. Kepada Ibu, saya persilakan. Marilah kita mengawali kegiatan kita ini di siang hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Bapa, kembali kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena atas berkat dan tuntunan-Mu sehingga di siang hari ini kami bisa melakukan kegiatan ini. Tuntunlah kami semua, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk diri kami masing-masing, juga anak didik kami masing-masing. Semua doa dan harapan ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu lewat Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa. Terima kasih kepada Ibu Hana yang membuka kegiatan ini dengan doa pembukaan. Acara yang berikut sepatah kata dari Kepala Sekolah sekalian membuka kegiatan ini. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Satap Negeri Sunbaki, rekan-rekan guru hebat, calon guru penggerak, Ibu Devi dan Pak Arno. Di tempat yang pertama, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Berkat kasihnya yang berlimpah, maka kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Di tempat yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir bersama dengan para calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Satap Negeri Sunbaki. Jadi pada kesempatan hari ini saya atas nama Kepala Sekolah mendukung penuh kegiatan calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam kegiatan ini
akan mengikuti diseminasi budaya positif. Di sini mungkin banyak materi-materi yang nanti akan dibagikan oleh Ibu Dewi sebagai calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri Sumbaki, berbagi kepada kita semua tentang apa itu budaya positif, dan saya minta dukungan penuh dari teman-teman sekalian untuk memberi support kepada dua teman guru penggerak yang sekarang sedang mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan 9. Semoga mereka diberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, semangat agar mereka bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai dengan bulan April tahun 2024. Jadi kepada teman yang sementara yang mengikuti diklat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dari teman-teman, dan saya juga menghimbau kepada teman-teman sekalian supaya marilah kita bersama-sama berkolaborasi, dan dari teman berdua kalau bisa mengawal teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti jejak Ibu dan Pak berdua. Jadi terima kasih sekali lagi disampaikan kepada dua teman ini. Jadi marilah kita di SMP 1 Negeri Sumbaki kita dapat ada 3 calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini awal baik untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Negeri Sumbaki. Dengan mohon berkat rahmat Tuhan, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Baik, terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini. Acara yang berikut pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Oke, baik. Jadi kita akan berbicara mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi ini kita berbagi praktek baik yang menyangkut diseminasi. Ini kata diseminasi ini berbagi kayaknya. Jadi berbudaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Kita lihat di sini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuannya pendidikan adalah menuntut segala kodrat pada anak. Jadi kemarin-kemarin kalau kita mengajar, semua kekuatan itu ada pada guru. Kali ini dia muaranya ke anak. Jadi anak itu bukan seperti kemarin-kemarin ada bilang kalau anak lahir itu seperti kertas putih polos. Tidak. Anak itu dilahirkan, mereka bakat minatnya sudah bawa sejak lahir. Itu yang namanya kodrat alamnya. Jadi untuk Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menuntun siswa, anak itu perlu dituntun. Nanti ada lagi istilah yang berhamba pada anak. Anak itu kita tuntun mereka baik-baik. Kalau dulu kita mengajar, semua sistemnya guru sendiri yang ambil alih, mengajar mulai dari pembukaan materi dan seterusnya sampai selesai. Tapi di sini nanti kita belajarnya itu sesuai minat dan bakat mereka. Apa yang anak inginkan itu yang mau kita bedah. Jadi yang kita omong tentang budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara itu muaranya pada anak. Untuk anak mau ke sekolah ini kan dia harus lihat budaya sekolah itu. Apa yang membuat mereka tertarik untuk ke sekolah itu. Sehingga kita lihat di sini budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif di sekolah kita ini kan banyak. Bagaimana anak saling menghargai, siswa dengan siswa, guru dengan guru, tidak dilarang maki dan lain sebagainya, mengerjakan tugas. Di sini juga kita punya ekstrakurikuler banyak, ini yang buat anak-anak merasa nyaman. Sekolah ini kita buat supaya senyaman mungkin. Dari anak ke sekolah, nanti terakhir mereka datang, oh ya ini sekolah SMP 1 Negeri Sumbaki. Budayanya bagaimana, jumlah gurunya ada berapa banyak, bagaimana guru, antara relasi guru dengan guru, mereka saling menghargai atau tidak dan lain sebagainya. Anak juga seperti itu budaya positif. Jadi di situ baru kita bisa bina anak, mengajar, tuntun mereka baik-baik. Jadi budaya positif ini sangat penting. Jadi di sini ada beberapa materi yang nanti sebentar kita lewati, kita lalui bersama.
sekolah ini ke depannya seperti apa. Jadi itu dari diklat calon guru penggerak itu yang mau kita lihat budaya positif di sekolah ini sangat sentral. Dari semua modul, mungkin ini modul ini yang paling keren. Modul ini yang pernah kita lalui, pernah kita buat. Tapi mungkin selama perjalanan nanti ada materi-materi ini, nanti oh ternyata yang saya buat ini selama ini salah. Oh yang ini ternyata benar. Yang salah nanti kita perbaiki seperti apa ada materinya. Baik, kita lanjutkan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemapanan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Terus ada lagi memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Ada posisi kontrol seorang guru, ada pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, itu yang nanti sebentar kita bahas bersama. Nanti satu di segitiga restitusi dan kontrol guru ini yang nanti banyak wacananya berkembang di situ. Kita lanjut. Konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif, kebutuhan yang seperti disampaikan pada lembaran yang baru lewat ini. Kita lanjut. Ini pembelajaran yang paradigma baru. Pembelajaran yang paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti bertakwa, iman dan lain sebagainya, bertakwa dan lain sebagainya itu ada di elemen-elemennya. Dari dimensi itu ada elemen-elemennya, tapi kita lanjut dulu. Terus yang berikutnya pembelajaran berdiferensi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini sama dengan pendekatan pada anak, pembelajaran pada anak. Semuanya konsentrasinya harus berpihak pada anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita lanjut disiplin positif. Apa makna daripada disiplin positif? Yang pertama itu cara penerapan disiplin positif mengajarkan anak dan seterusnya lebih dapat membuat murid memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukum. Yang nanti ini yang baru kita bedah bersama. Di sini ini ada kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ada kebutuhan fisiologis, itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Makan minum harus bagus, sehingga mereka datang itu jangan terakhir kita bilang, oh ini anak isi buruk, itu juga nanti sebentar kita dilarang bahasa-bahasa seperti itu. Terus kebutuhan akan rasa aman. Anak ke sekolah datang jangan sampai bilang, kami takut Pak Ibu. Itu beda. Waktu di SD kita, Pak ini dia begini-begini, kalau dia ini dia langsung pukul. Membuat kebutuhan anak ini supaya dia rasa aman di sekolah. Itu paling penting. Kalau anak datang dengan rasa takut baru lihat guru dan ini kita mati sudah. Yang berikut kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang. Jadi kita mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang. Maksudnya kita bagus sayang baru baik. Kalau tidak bagus sayang tidak baik. Jadi anak ini kan mereka butuh kasih sayang kita. Jadi anak itu kalau dirasa nyaman dulu, aman, ada kasih sayang dari guru, tidak ada kebencian dan lain sebagainya, tidak ada rasa takut. Biasa kita punya anak ini kalau bentak sedikit langsung mulai setengah mati. Jadi kita hindari yang namanya kekerasan verbal, pukul, berlutut dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi adalah kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Penghargaan ini juga penting. Anak-anak kalau sudah kerja ya bagus, anak-anak begini-begini dan lain sebagainya. Pujian-pujian ini yang membuat mereka nyaman. Mereka akan nyaman di sekolah. Itu yang disebut dengan budaya positif. Ini yang dia punya kecil-kecilnya yang seperti ini. Kita lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ini juga berbahaya kita bermain di ranah ini. Ini kita dulu kadang-kadang kita lupa. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kalau tidak mengerjakan tugas, hukumannya apa? Biasa anak-anak merasa tidak nyaman yang di sini.
untuk mendapatkan imbalan penghargaan itu nanti dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita di sini kalau ada tidak biasa pengalaman guru-guru kita, kalau tidak mengerjakan tugas, anak pasti tidak akan datang sekolah. Anak tidak akan datang sekolah karena kita telah itu bukan prosesnya. Kenapa dia tidak kerja? Jadi menghindari hukuman lebih baik kerja tugas daripada kena pukul maksudnya. Makanya mereka menghindari keyakinan itu. Jadi kalau eksternal itu kita harus buat. Kalau internalnya itu dari kesadaran diri sendiri. Kalau kita mau cerdas, mau pintar, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kita kerjakan untuk menghindari hukuman itu. Jadi kalau anak tidak kerja, dia serahkan langsung surat sakit. Tidak mau pergi ke sekolah karena tidak kerja tugas. Saya takut Pak Rio, saya takut Pak Aris, saya takut ibu-ibu dan lain sebagainya. Berarti anak-anak sudah tidak merasa nyaman dengan kita. Yang berikutnya lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga biasa ada anak-anak yang super aktif dia. Kalau mau menghapus papan satu bangun dia langsung hapus. Supaya orang anak-anak ini bergerak, ini anak rajin dan lain sebagainya. Ini juga nanti setelah itu terima kasih anak untuk sudah menghapus papan dan lain sebagainya. Ini ada praktek-praktek yang sudah kita jalani, rambu-rambunya ada di sini. Terus yang berikut lagi ini yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, untuk menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal ini harus motivasi yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Jadi mereka datang sekolah itu bukan karena kewajiban, memang kebutuhan mereka. Jadi anak-anak kalau pergi sekolah, kalau ada tugas, bukan mereka takut guru, nanti guru pukul, tetapi mereka kerja untuk mereka punya diri sendiri. Itu maksudnya. Jadi yang berikut lagi, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Karena kita, kalau ada anak-anak yang cerdas, yang pintar, nanti kita mulai ngomong, kamu harus seperti si Lukas ini. Dia ini pintar, juara 1 terus. Ini penghargaan yang berlebihan. Tiba-tiba kalau dia tidak dapat juara, itu nanti dia akan menjadi orang yang pendiam, bahkan bisa bunuh diri nanti besok-besok ini. Contoh kalau kita lihat kita punya anak main bola voli di sini, kalau orang Indonesia main hebat, kita puji mereka setengah mati. Sampai di kabupaten, tiba-tiba lawan dengan salah satu SMP yang dianggap lemah, tapi mereka kalah, mereka terakhir down dengan sendirinya. Mau suruh makan juga mereka tidak mau, duduk diam saja untuk tidak minum racun. Jadi kita harus hindari yang penghargaan yang terlalu berlebihan kepada mereka. Jadi anak-anak itu kalau dipuji terus bagus, tiba-tiba dia tidak bagus, ini juga persoalan untuk dia. Teman-teman. Jadi kita harus hindari itu. Terus pemberian penghargaan, terus ada lagi yang hukuman. Hukuman ini yang berbahaya. Kalau anak terlambat, kalau tidak berlutut, kita pukul. Ini contoh di sekolah kita tidak pernah. Tapi kita harus hindari itu. Kita harus hindari itu ya Bapak Ibu Guru. Karena ini kurikulum merdeka ini dia beda. Jadi di sekolah kita tidak ada, tapi usaha kita hindari itu. Jangan pukul, karena anak juga nanti terakhir jiwanya juga memberontak benar deh. Ketemu ini Pak mau selamat atau tidak selamat. Dan namanya anak ini kan kita tidak tahu. Baik, kita lanjut, bisa mengerti kan? Jadi ini ada yang saya bilang di awal, kita sudah pernah laksanakan, hanya kadang-kadang kalau kita buat ternyata yang ini teorinya, teori sudah diuji dan itu baik. Jadi budaya kita juga mulai pelan-pelan kita hilangkan pergeseran ini, mudah-mudahan kita hindari yang kekerasan di dalam sekolah kita. Oke, yang berikut lagi ini juga ngeri. Ini nanti sebentar saya minta teman-teman, ada dua teman dalam guru penggerak juga. Kita lihat ini posisi kontrol seorang guru.
Berbahaya kalau kita omongin paling ujung saja. Penghukum. Anak datang terlambat, berlutut. Ini contoh di sekolah kita tidak pernah, dan saya belum lihat itu. Jadi anak datang terlambat, berlutut. Ini datang berlutut, tidak kerja tugas, berdiri. Tidak kerja tugas, berlutut. Sepatu lain buka. Jadi kita harus yang sebagai penghukum ini kalau bisa kita tidak perlu terapkan di kelas ya, atau di sekolah kita. Yang berikut, yang sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, kita nanti kita jelaskan ini habis baru kita melihat saya ini kira-kira selama jadi guru ini saya ada di posisi kontrol yang mana. Jadi sebagai teman ini juga kadang-kadang siswa juga dia mulai ada istilah kita di sini bilang kalau sudah dekat terlalu dengan siswa mereka angkat ekor. Jadi kita tidak tahu ini istilah angkat ekor ini siswa datang membawa ekor memang dari rumah kan. Jadi sebagai teman dulu kalau Pak Rio itu aman. Siapa yang mengajar di kelas? Pak Agus. Oh Pak Agus. Itu dia dan saya aman saja. Jadi mereka sudah anggap kalau beranggap teman berlebihan ini juga tidak bagus. Dan yang berikut lagi pemantau. Pemantau ini bukan sebagai guru piket. Guru piket yang memang pekerjaannya dia untuk mengamankan siswa pada saat pembelajaran dimulai atau sementara pembelajaran. Tapi pemantau ini dia berdiri dia lihat saja. Ini anak ini yang ribut di kelas hanya dia saja. Yang datang terlambat hanya yang orang yang itu saja. Pemantau ini dia ini juga bisa bertindak sebagai penghukum di sana. Ini anak kalau terlambat terus sudah 3 kali dia pantau dapat yang ketiga 4 kali dia pasti lakukan tindakan hukuman. Yang berikut lagi pembuat rasa bersalah. Jadi kalau anak nakal atau anak tertidur di kelas atau anak dia datang biasa berkelahi, datang terlambat, rasa bersalah ini katanya hanya biasa-biasa saja, tapi sakitnya luar biasa. Aku buat begini, aku tidak ingat aku punya orang tua. Ini mereka langsung dengar dan mereka memang merasa bersalah dalam diri. Terus yang berikut lagi, yang dibutuhkan sekarang itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer ini. Manajer ini is the best. Nanti kita mau lihat kira-kira manajer itu seperti apa. Manajer yang lain. Manajer guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Posisi manajer apa ini? Mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri sendiri. Jadi kita pernah lihat kemarin-kemarin itu ada anak-anak kita hadirkan untuk yang terlambat bagaimana cara pembinaannya, itu ada videonya, tapi nanti sebentar kita kupas ulang lagi di materi yang berikut ini. Baik, sebelum kita lanjut saya kembali dulu ke posisi kontrol ini. Saya meminta tanggapan dari teman-teman dulu. Posisi kontrol yang kita pakai ini biasa sampai di materi posisi kontrol ini yang banyak muncul pertanyaan. Bapak, kalau anak-anak di sekolah kita kalau tidak pukul atau tidak memberikan hukuman tidak ada efek jerah. Solusinya bagaimana? Kita sekarang berada di posisi yang mana ini? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Kita butuh yang satu ini. Biasa kalau kita langgar ini mereka bilang pemali, langgar yang ini. Posisi kontrol guru ini yang paling berbahaya yang di sini. Jadi yang diharapkan oleh kurikulum merdeka Ki Hajar Dewantara, filosofis pendidikannya itu manajer ini yang harus kita pakai. Jadi yang teman itu juga jangan dulu, apalagi pembuat rasa bersalah, pemantau yang manajer ini. Karena ada di kita
ada beberapa literatur yang pernah kita lihat, posisi-posisi ini yang baru mulai bergeser. Ada yang pelan-pelan bergeser dari penghukum mulai ke teman. Ada yang ke teman mulai hilangkan, muncul di membuat rasa bersalah dan pemantau. Ada yang lain bilang, Bapak, kalau aturan seperti itu kita pantau-pantau saja. Kita tidak usah hukum. Kalau kita punya anak di sini, kalau kita tidak marah, mereka akan berbuat terus. Jangan sampai teori ini hanya kalau di Jawa diterapkan di Jawa oke, tapi di Timur sabar dulu. Karena kita punya karakter ini beda-beda. Karena ada yang lain dari kita punya anak ini kalau kita panggil 1-2 kali menyambutnya setengah mati. Mesti ada intonasinya agak naik, padahal maksud baik. Itu karakternya kita seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi di posisi manajernya, kalau memang tidak ada respon berarti silakan bertanya dalam diri kira-kira posisi kontrol mana yang sudah kita gunakan. Jadi kedepannya itu kalau ada supervisi RTP dan lain sebagainya, nanti ada posisi ini juga ditanyakan. Pada saat saya harus sebagai posisi kontrol mana yang saya pakai dalam pembelajaran. Baik, yang berikut lagi kita lanjut keyakinan sekolah atau kelas. Ini juga beratnya juga ada di sini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi ingat baik-baik, di situ ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini juga ada muncul pertanyaan nanti. Bagaimana keyakinan kelas ini dibuat oleh guru mata pelajaran atau wali kelas? Tinggal Bapak Ibu sepakat. Kalau guru mata pelajaran, kalau pelajaran ini kita harus apa? Tanya mereka. Kesepakatan kelas itu harus keluar dari siswa dan keluar dari murid. Keyakinan kelas itu dia harus bahasanya harus mudah diingat dan mudah dipahami. Jangan cerita panjang-panjang. Kalau contoh-contoh yang kemarin itu kan kita jalan begini sampai kita lupa dan kita buat. Oke, baik, jadi kita lanjut. Keyakinan kelas itu adalah kita membangun kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi tinggal Bapak Ibu style di kelas, mau wali kelas atau dengan guru mata pelajaran. Jadi kita lanjut tentang keyakinan kelas ini, dia punya aturannya. Peraturan kelas, keyakinan kelas ini beda. Coba Bapak Ibu telah baik-baik kita lihat di yang ditayangkan itu peraturan kelas. In apa ini? INRI. Ini selalu kembali kepada ya. Jadi peraturan kelas ini dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas ini selalu dikembalikan kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau ini biasa aturannya, ingat buku-buku yang ini dikembalikan ke tempatnya. Bahasa yang paling halus itu kita pakai anak ini bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu yang mengembalikan buku ke tempatnya. Ada lagi peraturan-peraturan kelas yang lain, dilarang tidur di kelas. Berarti itu menyangkut tata tertib kelas. Jadi dia tidak langsung bahasa larangan-larangan itu dikeluarkan semua. Jadi ini peraturan kelas dan keyakinan kelas ini harus dibuat sama-sama antara siswa dengan guru. Tidak boleh datang terlambat, berarti dia harus tertib waktu. Jadi kalau tidak datang terlambat, kita dengan anak-anak ini kita bangun kesepakatan keyakinan kelas kita. Jangan sampai anak tidak terlambat, kita guru yang terlambat. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama siswa. Situasinya ada di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas kita. Jadi kalau harus dilarang berpakaian yang lain-lain selain pakaian seragam, berarti harus tetap berpakaian. Jadi ini yang bahasa-bahasa ini yang diperhalus. Lihat nanti kita lihat itu ada perbandingannya.
sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, silakan saya berikan waktu. Jadi teman-teman sekalian, oh ya ini selama pelajaran ini, kalau bagaimana dengan anak-anak yang melanggar aturan dan lain sebagainya? Apakah itu kita harus berperaturan kelas dengan keyakinan kelas kah? Apakah mulai sekarang tinggal Bapak Ibu wali kelas dan teman-teman guru membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas di kelas masing-masing? Bisa atau tidak? Nanti supaya karena ini juga nanti kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas, baru kita bisa muaranya ke tingkat sekolah kita. Bagaimana, ada usul saran dari teman-teman? Silakan. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas ini harus kita buat di kelas, sehingga pada saat anak-anak buat kesalahan, nanti kita itu hari kan kita sudah omong kesepakatan ini, keyakinan ini kita sepakat sama-sama. Kenapa engkau buat? Kalau engkau buat, engkau langgar, kira-kira apa yang kita kasih hukuman, apa yang kita berikan ke mereka? Tapi kita harus hindari hukuman yang ada. Tidak ada? Baik. Kalau lihat ini baik-baik supaya sampai di kelas, teman-teman wali kelas, tapi kita sepakat dulu peraturan kelas dengan keyakinan kelas ini nanti dibuat oleh wali kelas atau guru mata pelajaran. Ya baik, silakan Ibu Feby. Oh ya. Di situ ada posisi kontrol guru kan ada 5. Kita sebagai guru kita memilih apakah dari 5 posisi kontrol guru ini kita bisa pakai. Ada saatnya kita bisa jadi teman, ada saatnya kita bisa jadi pemantau. Atau kita harus berfokus pada, karena kalau guru kok harus punya posisi kontrol, dia harus memilih sebagai manajer saja. Baik, masih ada lagi? Coba teman-teman yang lain lagi. Jadi posisi kontrol ini yang ada ditayangkan ini ada 5 sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Tapi yang disarankan kalau bisa kita sebagai manajer ini, karena mungkin kalau kita sebagai teman, biasa anak-anak ini kan ada kejadian-kejadian. Nanti kalau posisi teman, anak ini sudah biasa akrab dengan kita, dia tidak mengerjakan tugas misalnya, nanti kalau kita tegur, ini mau kita kasih hukuman juga serba salah. Nanti biasa muncul kata-kata dari guru, kalau engkau tidak mengerjakan tugas terus-terus, nanti apa kata kepala sekolah ke ibu atau ke pak? Karena kalau tidak kerja ini juga dari saya sudah rasa nyaman dengan ini pak. Jadi bagaimana? Anak itu kalau merasa nyaman, kalau dia sebagai teman itu juga kita lihat nilainya. Kalau nilai positifnya ini lebih banyak, oke. Tapi kalau ada nilai negatifnya ini yang berbahaya. Kalau dia sebagai teman ini kan bisa saja ada apa-apa persoalan apa yang antara guru memperlakukan dia seperti apa. Bisa ada guru-guru tertentu yang dianggap sebagai teman curhatnya. Jadi oh Pak begini apa begini. Jadi kalau siswa menganggap guru sebagai teman itu juga ada nilai-nilai negatifnya juga. Kadang-kadang terlalu dekat juga dia mulai anggap remeh. Oh ini guru begini. Main gila berlebihan juga nanti kayaknya sebentar tidak bagus. Nanti kelihatan kita tidak bisa bedakan antara guru dan siswa. Jadi kalau bisa kita muaranya ke manajer ini. Masih ada lagi kan? Kita lanjut lagi di keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas yang seperti ini ada peraturan. Ini peraturan kelas dan keyakinan. Peraturan ini sudah biasa. Ini sudah ada di setiap sekolah, di tiap kelas itu dipantau. Itu ada peraturannya.
Tapi keyakinan kelas ini yang baru. Keyakinan kelas ini yang selama ini hal baru yang ini. Karena peraturan kelas ini biasa dikeluarkan oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita sepakat dengan siswa. Kita bangun kesepakatan dengan siswa. Ini yang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan situasi kelas. Kalau kita lihat ada anak yang datang terlambat 2-3 kali, jangan terlambat datang ke sekolah. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ini keyakinan. Berarti di ini kelas ini ada siswa-siswa tertentu yang sering terlambat. Terus yang berikutnya, jangan tidur di kelas. Jangan tidur di kelas ini juga jangan sampai dalam pelajaran tertentu anak tertidur di kelas. Buat keyakinan kelas itu sama-sama kita buat. Jangan ribut, menghargai dan lain sebagainya. Hanya kalau kata-kata dilarang itu yang mengganggu peraturan, tapi keyakinan kelas ini yang harus tertib dalam pembelajaran. Berarti tidak boleh ada yang makan minum di kelas, tidak boleh ada yang ribut di kelas, tidak boleh ada yang tidur di kelas. Baik, ini yang menyangkut dengan peraturan dan keyakinan. Jadi nanti lihat baik-baik sampai di kelas, nanti omong dengan anak-anak. Kita sebelum pelajaran dimulai, bagaimana anak-anak kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan. Ada kesepakatan kelas juga seperti itu. Misalnya kegiatan-kegiatan seperti ini kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama tertib waktu 1 jam. Dan terus berdiskusi saling menghormati, itu dulu kesepakatan. Baik, kita lanjut. Yang berikut lagi keyakinan kelas. Ini kita buat, saya ambil contoh di kelas 9A. Tanggung jawab yang tadi itu, letakkan buku di tempatnya, terus komitmen pada tujuan, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Ini adalah keyakinan kelas nanti dibuat. Dari keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa di kelas. Ingat baik-baik. Kalau kita sudah buat keyakinan di kelas bersama siswa, kita juga sebagai guru harus menjadi contoh. Jangan sampai kita buat harus keyakinan kelas, guru anak tidak boleh terlambat masuk kelas, kita guru yang terlambat ke kelas. Yang berikut lagi, ini yang lumayan, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, apa itu segitiga restitusi? Ini kita lihat ini. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang cukup lumayan ini. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu dan seterusnya memberikan penawaran dan paksaan. Terus yang berikut lagi contoh penerapan segitiga restitusi itu ada videonya. Nanti kita tayangkan di sini takut waktunya. Ini kita kembali ke segitiga restitusi ini. Saya tidak tahu itu tulisannya paling atas itu apa itu. Menstabilkan identitas. Jadi yang segitiga restitusi itu ada tiga hal yang paling harus kita pahami betul. Menstabilkan identitas ini kalau anak ini kasus, kalau ada masalah. Kalau ada masalah itu yang kita mau selesaikan menggunakan segitiga restitusi itu. Kalau kita menstabilkan identitas itu, kita hanya tanya betul. Ya seperti video yang pernah kita buat, kalau anak datang terlambat di kelas, kita tidak boleh langsung berontak di banyak teman-temannya maksudnya. Jadi pada saat dia terlambat, kenapa kamu terlambat begini beruntut? Kita langsung kasih hukuman verbal.
itu harus dihindari. Kalau di sini 3 restitusi itu kita harus menstabilkan identitas. Kita tanya, kenapa terlambat? Oh, saya terlambat karena tidur jam 12 atau jam 1 karena main game. Oke, nanti sebentar ketemu dengan Pak di ruang guru kan, di kantor. Tidak usah langsung kita eksekusi situasinya di situ. Jadi setelah panggil, siswa datang, kita mulai berkomunikasi dengan dia secara baik, suruh dia duduk baik-baik, kita tanya, kenapa Pak panggil kamu ke sini? Oh Pak, saya tadi datang terlambat Pak. Yang berikutnya lagi ada yang namanya validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita tanya alasannya. Kira-kira kamu datang terlambat ini kenapa? Tanya dia baik-baik. Supaya dia tahu sendiri itu kesalahannya. Oh, saya datang terlambat itu karena saya bangun terlambat, malam dengan teman nonton main game dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Terus kita bertanyakan lagi satu keyakinan, apakah engkau melanggar keyakinan kelas kita? Oh iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas kita karena saya datang terlambat. Keyakinan kelas kita itu seperti apa? Yang datang terlambat. Jadi ini segitiga restitusinya. Jadi kita hindari yang namanya hukuman verbal, kita pukul dan lain sebagainya, jangan. Kita hindari itu. Memang di kita punya sekolah saja tidak ada. Tapi alangkah baiknya jangan juga, tidak usah ada, karena ini rambu-rambunya. Segitiga restitusi ini yang pendekatan yang paling mantap untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas antara siswa. Kalau siswa orang berkelahi itu kita panggil baik-baik. Kenapa mereka berkelahi? Dari segitiga restitusi ini, masalah ini pernah kita selesaikan, tapi kita tidak tahu mana yang menstabilkan identitas, mana yang merupakan validasi tindakannya. Yang berikut lagi, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan yang ketiga ini yang seperti tadi, engkau melanggar keyakinan kelas. Kira-kira supaya tidak melanggar itu, engkau buat apa? Oh, saya nanti tidur, mulai dari sekarang saya tidur awal dan tidak main game bersama teman. Tinggal kita tanya kapan mulainya, oh, kalau bisa besok dan seterusnya. Berarti itu dia dengan sendirinya dia mengakui kesalahannya dan dia mau memperbaiki dan dia bertanggung jawab dengan kesalahannya itu, tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Itu maksudnya. Jadi segitiga restitusi ini kemarin kenapa ditayangkan terus waktu kita kegiatan calon guru penggerak ini. Jadi kita harus menghindari namanya hukuman-hukuman itu. Ya, jadi kita sebagai guru posisi kontrolnya kita diharapkan, dan kita mulai sekarang harus posisi kontrolnya kita sebagai manajer. Guru itu harus sebagai manajer. Penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, mungkin dari situ solusi dan terakhir selesai untuk kita. Mungkin budaya positifnya seperti itu. Mungkin ada usul saran dari teman-teman atau kita diskusikan bersama supaya kita mendapat satu kesepakatan aturan dan keyakinan kelas di sekolah kita. Jadi nanti kita setelah mendapat materi tentang budaya positif ini, nanti coba kita lihat ke sekolah kita, di anak-anak kita, supaya kalau bisa anak-anak kita tuntun mereka secara baik, supaya mereka jangan sampai merasa tidak nyaman di sekolah. Dan anak juga jangan sampai datang juga kalau tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya, mereka melanggar peraturan, kita memberikan hukuman atau tindakan itu melebihi. Nanti mereka akan merasa tidak nyaman di sekolah. Jadi budaya positif itu membuat anak siswa senyaman mungkin di sekolah, belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita sebagai guru, kita anggap pendekatannya kita adalah pendekatan pembelajaran pada siswa. Kita mendesain pembelajaran secara baik, jangan terlalu monoton, ada mungkin diselingi dengan lucu-lucu dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja dari saya penyampaian tentang budaya positif. Kalau tidak ada usul saran dari teman-teman, mungkin itu dulu. Nanti baru kita lihat dalam perjalanan seperti apa, kita saling kolaborasi dengan teman-teman semuanya menyangkut dengan budaya positif di sekolah kita. Atas perhatian teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih dan